Jadi pada 5 Agustus 2013, Francesca Giovanni, seorang manajer perusahaan finance, ini dibunuh secara sadis di dekat kosnya di Jalan Setra Indah, Bandung. Kejadian tragis ini bermula saat Wawan dan Ade akan berjalan-jalan di kompleks untuk menyelesaikan proposal 17 Agustusan. Tetapi di tengah perjalanan, mereka mengubah rencananya. Awalnya yang ingin membuat proposal Agustusan berubah menjadi agenda untuk menjamret. Nah, Wawan ini melihat sebuah tas di dalam mobil. Sedangkan yang mempunyai tas ini yaitu Siska sedang membuka pintu kosnya. Wawan kemudian turun dari motor dan mengambil tas itu. Aksinya ini diketahui oleh korban dan sempat terjadi keributan. Nah, karena terpergok oleh korban, Wawan ini kemudian lari menuju motor yang dikendarai oleh Adi. Nah, saat Siska memberikan perlawanan dan ingin merebut kembali tasnya, ia jatuh dan kemudian rambutnya tersangkut di kir motor milik pelaku. Ini merupakan keterangan dari Wawan dan Ade. Karena rambut yang tersangkut di kir motor tersebut, Siska itu terseret guys sejauh hampir 1 km. Dan salah satu pelaku ini mencoba untuk melepaskan rambut korban dengan menggunakan golok. Dan akhirnya berhasil, rambutnya itu terlepas karena dipotong pakai golok. Dan kemudian pelaku kabur dengan mengendarai motor tersebut. Nah, Siska ini kemudian ditemukan oleh warga dalam kondisi yang sangat mengenaskan karena hampir sekujur tubuhnya ini mengalami luka-luka dan bahkan bajunya itu udah benar-benar seperti tidak berbentuk baju lagi. Siska ini meninggal dunia saat perjalanan ke rumah sakit akibat kehabisan darah. Nah, setelah penangkapan dan penyelidikan, kedua pelaku kemudian dijatuhi hukuman seumur hidup. Namun, terdapat beberapa kejanggalan dalam kasus ini, seperti pengakuan dari Wawan yang menyatakan tidak berniat membunuh, tapi hanya mencopet saja. Dan dari sini, kita anggap memang dia untuk mencopet dan menjamret. Pelaku ingin menguasai barang-barang yang ada di dalam tas Siska. Kita nggak seperti itu. Tapi yang anehnya adalah handphone yang ada di dalam tas milik Siska itu tidak dijual dan malah dibuang di sungai oleh pelaku. Ini menimbulkan keanehan karena orang yang mencopet itu artinya dia membutuhkan uang dan akan melakukan segala cara termasuk untuk mengambil sesuatu barang berharga dan akan menjualnya. Tapi ini dia malah membuang handphone tersebut ke sungai.